Tapi don't you think that people only want money karena people have feelings. Hari ini sepanjang hari saya khotbah dari surat Korintus. Jadi mari kita buka sama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-4 sampai 9. Di kebaktian tadi, setiap kebaktian berhasil bahas 1 ayat saja, tapi saya dalamin. Sekarang semoga 4-9 tercover semua. Kita baca dulu judulnya ucapan syukur. Tunggu, dari semua surat Paulus harusnya yang ini yang paling miskin syukur. Kenapa? Paulus hendak menegur mereka secara keras. Gereja Korintus itu ngawur, udah gitulah. To put it in the simplest term. Gereja di Korintus itu kacau. Secara rohani, praktek-praktek ibadah mereka, amoralitas, memang kan kotanya Las Vegas. Tapi kok bisa ucapan syukur kalau dalam bahasa Indonesia ada judul tambahan dari penterjemah, dari translatornya ucapan syukur. Dari semua harusnya this is the least likely to be, where it's least likely to be, syukur. Nah, saya tunjukkan pada Anda ya, di sini sangat-sangat bicara tentang authornya. Saya bisa langsung dari tulisan-tulisan awal surat ini bisa menangkap bahasa-bahasa bahwa Paulus itu orang yang hatinya polos karena dia pilih begitu. Dan dia hatinya positif bukan karena orangnya gak pernah ngadepi yang negatif. Tapi karena dia memilih demikian. Mari kita baca dulu ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sekali lagi, background story. Gereja Korintus itu perlu rombak total. Ini bukan tipe gereja yang perlu facelift. Ini gereja yang perlu betul-betul rombak totally. Ini kalau plastic surgery, wah cilaka, itu orang dengan gambar paspornya beda total. Semua gak keambil udah dari hidung, mata, everything salah. Tapi Paulus itu dalam tulisannya, makanya kalau baca Alkitab harus teliti dan telaten, jangan asal. Waktu kita baca gak perlu cari makna rahasia, gak usah ngeroh. Tapi kita harus bisa nangkep esensinya, spiritnya. Di awal surat ini, Paulus itu stres seharusnya. Mendingan ya daripada renovasi gereja, lebih baik bangun baru gitu. Ini gereja bermasalah banget. Menurut saya, diagnosa dokter gitu ya, ini lebih baik amputasi. Tutup aja. Tapi dia bisa seperti seorang ibu, dirawat satu-satu. Ini hatinya luar biasa. Saya harap kita semua punya hati kayak Paulus. Orang itu jadi orang gak boleh innocent. Orang innocent tidak pernah lihat evil, gak pernah lihat kejahatan. Tapi kalau kita pernah lihat kejahatan, nah hati kita kecewa gak sama Tuhan? Kalau kita pernah dizolimi, hati kita itu kecewa gak sama manusia? Kita kepahitan gak? Mari kita belajar punya hati yang positif itu kayak apa. Kita lihat dulu ayat 4. Bermula sederhana. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. There we go. That's the key. Kita gak usah punya perfect heart. Gak usah punya hati yang sempurna. Apa ininya? Apa standarnya? Tapi kalau kita memelihara satu disiplin, yaitu bersyukur senantiasa, bermula dari itu, hatimu akan berubah, makin hari makin seperti Dia. Aku senantiasa mengucap syukur, I always give thanks, bahasa Inggrisnya. Thanksgiving always to God.
Kita tuh harus belajar terus bersyukur seperti orang yang komitmen cari salah orang gitu loh. Sama kalau kita dengar khotbah ya, kita tungguin keselip lidah cari salahnya. Kita gak akan dapat apa-apa karena kita memang fokus kepada kesalahan. Sama seperti mungkin dalam pernikahan yang gak bahagia, selalu aja orang itu digocoh dengan perasaan pasangannya itu selalu salah di matanya. Selalu cari kesalahannya. Kayak orang itu yang siap jadi jaksa penuntut di mana-mana. Seperti komitmen negatifnya, komitmenlah secara positif untuk cari kebenaran. Untuk cari bahan syukuran. Terus kita itu menggali. Belum ketemu di level ini, masuk lebih dalam lagi. Pasti gua ketemu. Sesuatu yang saya bisa syukuri. Ternyata itulah kebiasaan Rasul Paulus. Aku senantiasa mengucap syukur. Dia memulai surat yang berat ini dengan thanksgiving. Dia berkata, nggak cuma bersyukur, kalau dia bersyukur hal-hal lain ya bisa lah. Aku senantiasa bersyukur pada Tuhan tentang segala sesuatu kecuali kamu. Wah, itu namanya nyindir. Aku bersyukur loh. Wah, seorang istri, suaminya udah berbesar hati. Aku bersyukur loh. Ya. Aku lihat coba. Suami orang itu baik loh. Suami orang itu baik. Tapi kamu lah, itu bukan syukur, itu nyinyir. Aku bersyukur kepada Allahku karena kamu, because of you. Wow, do you understand what this is all about? Gereja Korintus itu the worst church. In the worst city. Yet Paulus memulai dengan kata, aku selalu senantiasa Tuhan yang tahu. God knows that whenever I mention you in my prayer, I give thanks for you. You see, whatever you give thanks for could only get better, not worse. Even at the bottom of bad, if you can give thanks, it could only go up. Apapun yang kau syukuri hanya bisa jadi lebih baik. Karena Korintus memang tidak bisa lebih buruk. Tapi karena mereka punya Paulus, mereka beruntung, mereka hoki. Mereka punya seorang bapak rohani yang selalu syukuri. Dan apa yang disyukuri sekalipun berada at the bottom, berada di paling bawah, pasti akan mengalami kasih karunia. You see, apapun yang kau kutuki akan jadi lebih buruk. Apapun yang kau keluhkan, apapun yang Anda tuduh, kita main tuding, dan kita menggerutu, semua itu tidak akan jadi lebih baik. Apalagi kalau kita yang mengutuki itu akan kembali ke kepala kita sendiri. Tapi apapun yang kita syukuri, akan jadi lebih baik. Saya tidak suruh Anda bersyukur untuk kejahatan yang terjadi. Oh, bersyukur orang itu diperkosa. Bersyukur orang itu kerampokan rumahnya. Bukan. Tapi in the worst circumstance sekalipun, anak-anak Tuhan selalu bisa menemukan sesuatu yang mereka bisa syukuri dalam keadaan itu. Saya tidak bersyukur untuk kanker saya tahun lalu. Kalau bersyukur kan saya simpan. Buktinya dipotong, diambil. Tapi saya syukuri lewat that ordeal, lewat pengalaman itu. Saya bertumbuh. Saya jadi lebih kenal diri saya. Saya selalu mendoakan orang-orang sakit, pasien, termasuk orang kanker. Tapi saya jauh lebih berbelas kasih sekarang terhadap mereka. Lebih ngerti. Ada banyak hal yang bisa kusyukuri. Gak mari-mari. Kejadiannya sekali. Tapi kalau kita punya hati dengan disiplin begini, syukur tuh gak berhenti. Dan kalau kita bersyukur terus ya lama-lama, hidup kita itu penuh dengan berkat Allah. Itu sungguhan sih. Hati polos itu gak rugi. Polos bukan karena gak pernah melihat yang buruk dalam diri orang. Polos karena kita memilih begitu. Hati yang positif, mengucap syukur selalu. Dan di sini dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu. Because of you. Ironis ya. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Orang Korintus, gereja Korintus terkenal suka abuse. Suka melecehkan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi Paulus bisa berkata, aku tetap bersyukur atas kasih karunia Allah. Kamu bisa melecehkannya, tapi waktu diberikan ke kamu itu murni. Dan untuk itu aku syukuri. Satu level sebelum rusak.
Aku bersyukur Tuhan memberikan padamu the gifts. Kasih karunia. I give thanks to God. God is never wrong. You are wrong. You may be wrong. Kamu salah. Tapi Tuhan waktu memberikan ke kamu gak salah. Tuhan gak salah. Dia berkata, aku bersyukur atas kasih karunia Allah. Paulus ini tipe iman yang hati yang gak pernah bisa kecewa sama Tuhan. Manusia bisa jadi oknum. Manusia bisa salah. Bisa menyalahi orang lain. Tapi Paulus selalu lihat tembus. Dia bisa melihat sebelum manusia itu ke arah yang salah. Dia bisa melihat bahwa kasih karunia Allah atas diri orang itu sendiri. Terpisah dari keputusannya yang salah. Dia bersyukur pada Allah yang baik hati pada orang baik maupun orang jahat. Angkat topi saya. Pinjam topi, saya mau angkat. What a man of God. Jadi Kristen itu bukan hanya di gereja. Kami para hamba-hamba Tuhan, saya punya tantangan. Jadi Kristen itu bukan saat pelayanan saja. Kristen itu mulai dari hati. Kalau enggak ya muak loh. Banyak orang yang Kristen di mulut. Kristen di wipe penampilannya. Tapi hatinya tuh busuk. Makanya itu yang membuat banyak orang batu sandungan. Kristen kok begitu? Itu loh orang Kristen tapi kelakuannya. Itu loh orang Kristen jahatnya. You see, kita harus mengembalikan pada tempatnya. Kekristenan selalu begins in the heart. Betul. Ya, selalu dari hati Bapak Ibu. Kalau gereja tidak boleh miskin memberitakan ini. Kita harus sering memproklamasikan. Kalau enggak, manusia melakukan liturgi ibadah tapi memungkiri kekuatan, the power of Christianity begins. The roar is in the heart. Makanya awal-awal saya bertobat, lagu favorit saya, Change My Heart, Oh Lord, Oh God, Make It Ever True. Sudah lahir kan waktu itu? Change my heart, oh God, may I be like you. You are the porter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Ubah hatiku seputih salju. Bukan seperti putih salju, seperti salju. Ubah hatiku seperti diri. Bahkan memberitakan Injil, memenangkan orang non-Kristen itu tidak susah. Justru yang membuat susah adalah Kristen yang gadungan atau Kristen yang setengah-setengah. Sehingga membuat orang-orang itu salah paham sama Tuhan. Padahal loh ya, dibutuhkan cuman hati yang tulus dan kita portray Yesus. Udah, orang itu sudah sendirinya haus sama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia jalan keselamatan. Ladang itu selalu menguning, yang susah itu pengerjanya. Pengerjanya bukan gak ada, pengerja yang kualifikasi kurang. Karena lebih banyak pengerja gadungan. Banyak orang-orang Kristen tapi gak sungguhan. It only required one true Christian who will change the whole world. Not the whole entire world, but your world, someone's world. The heart, my friend. Keep Jesus here. Come and make my heart your home. Wah, kalau saya nyanyi terus nanti dia semaput nanti kan ya. But thank you ya. Thank you. Berapa kali hari ini iringi saya? 2 kali. Jangan jerah ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Katakan kasih karunia. Katakan lagi kasih karunia. Katakan grace. Ya, ini bukan crazy grace, ini responsible grace. You see, ada banyak sekali kasih karunia Allah yang patut kita syukuri secara sengaja. Karena kasih karunia Allah itu mulai pelan-pelan jadi biasa dalam kehidupan kita. Karena mereka tidak kita dapatkan lewat usaha kita, tapi karena selalu ada di sana, kita mengabaikannya. Kita menganggap itu sudah seharusnya terjadi demikian. Good parents contohnya, orang tua yang baik. Pernahkah Anda syukuri bahwa Anda punya orang tua yang baik? Anda punya suami yang baik. Pernahkah Anda syukuri? That's the grace of God, you know. Aku mengucap syukur karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu. Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Atas kasih karunia yang dianugerahkan. Berarti ada kasih karunia yang sudah dianugerahkan. Tapi kita jarang syukuri. Karena sekalipun tidak disyukuri, dia ada di situ. Tapi biasanya kita mulai cari ketika itu tercabut.
Ketika itu diambil dari kita, kesehatan contohnya. Have you given thanks for your health today? Have you given thanks for functioning kidney? Saya barusan mendoakan satu jemaat yang kidney functionnya udah tinggal 20%. Kasihan, umur baru 40 sekian. Have you given thanks for the organs in your body? Atau kita baru bersyukur bukan untuk organ-organ dalam tubuh, tapi perhiasan di luarnya yang kelihatan. Tubuh lebih penting dari semua itu. Allah memberikan kepadamu anugerah kasih karunia yang tidak perlu Anda doakan, sudah ada di sana. Have you given thanks for your friends yang faithful to you? Kalau Anda tidak ke gereja, Anda dicari. Kemana lu? Waktu Anda lagi lemah, imannya segalanya. Lalu ada orang yang berkata, can I pray for you? Yang ajak ke CG itu loh, yang annoying itu loh. CG terus aja. Dunia lu CG aja kali. Ting. Mungkin kita yang nggak ber-CG, belum ber-CG. Ting. Kira-kira mereka lakukan itu untuk apa ya? Emangnya dapat apa di gereja kita orang ngajak CG itu? Member get member dapat reward gitu? Ada orang yang nyinyir member get member. So what? Be proud of our church. Our church, gereja kita adalah gereja yang member tidak puas di sini mau menjangkau jiwa. Gak usah minta maaf. Whatever they label us. Cara mereka ngomong aja dibengkokkan. Spirit kita benar karena belas kasihan. Pernahkah kita mikir kenapa orang-orang ini kepo banget? Karena mereka peduli sama you. Mereka mau imanmu maju. Mereka mau supaya di CG Anda gak sendiri. You don't do life alone. Mereka mau supaya Anda dengar firman. Mereka mau supaya Anda pelayanan. Jangan dianggap annoying gitu. Ini terus tanya CG sampai suatu hari tanya. Sudah per-CG? Sudah. Biar gak diajak lagi. Padahal gak pernah. Have you given thanks for this caring friends? Yang datang ke gereja gak puas, cuman lu datang gak ada bedanya buat gua. Tapi they really want you, mereka ingin sekali Anda untuk tertanam dan berbuah. Karena mereka tahu mereka sendiri alami gitu loh. Mereka itu berbuah. Beda gitu loh. Jadi jemaat biasa sama dimuridkan tuh mereka rasakan perbedaannya itu langsung di kehidupan pernikahan mereka. Langsung di kehidupan pergaulan mereka. Langsung cara mereka ambil keputusan setiap hari dalam hidup mereka. Dan demi masa depan mereka. Different, beda gitu. Rasanya seperti pengemis yang kelaparan ketemu roti. Aku mau kamu tahu sekarang di mana aku temukan roti itu. Aku mau kamu makan yang sama roti itu. Tapi roti itu bukan roti jasmani. Roti itu bukan roti yang sifatnya fisikal. Karena manusia tidak hidup dari roti yang begitu aja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku mau kamu mengalami persekutuan saudara seiman ini. Ini bukan persekutuan doa. Ini bagi kehidupan. Aku kepingin. Have you ever given thanks for these kepo people in your life? Gara-gara saya dikepoin hari ini. Saya jadi orang Kristen, tahu gak? Dulu ada 2 kakak rohani yang terus saya benci banget sama mereka. Masa saya gak datang ke gereja itu langsung zaman dulu ya, kartu-kartu, dulu belum ada sosial media, belum ada WA, belum ada Facebook lah, whatever semua itu. Saya gak datang sekali itu ya, langsung datang kartu Hallmark. Di situ, how are you okay? Oke. Aku gak datang sekali aja, lu kira gua mati? Itu ya saya sungguh-sungguh di absensi, tau gak? Lalu kring, terus saya marah-marah. Suatu hari Roh Kudus tegur saya. Saya gak tahu tuh Roh Kudus sampai nanti saya baru mengerti setelah saya dewasa rohani bahwa itu Roh Allah. Waktu lagi ngamuk itu tiba-tiba ada pikiran terbesit di pikiran saya. Lu kira lu siapa? Kamu kira tuh kamu itu siapa? Gaya sekali. Jual mahal. Gak usah telepon-telepon lah rasanya. Udahlah gak usah telepon-telepon. Waktu kita rasa kita dikejar semua orang tuh rasa semakin kita play hard to get lah. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, saya tahu tuh Roh Kudus, kamu kira kamu siapa? Diingini orang, dikejar orang, dicari orang. Mereka hari ini kalau cari orang lain yang lebih lembut hatinya, sudah dapat. Kamu keras sekali 2 tahun masih kejar-kejaran Tom and Jerry. Saya tiba-tiba sadar loh. Iya, saya pikir-pikir orang-orang ini juga gak mau, bukan minta sesuatu. Mereka dari keluarga-keluarga yang kaya. Beradalah. Mereka gak dapat apa-apa dari aku, cuma dapat trouble. Lalu kalau nanti aku ke gereja, curhatnya banyak. Nanti apa-apa, saya lebih banyak doakan. Saya jadi malu loh. Saya jadi ingat. Iya ya, selalu mereka yang tanya. Philip, apa yang bisa didoakan? Saya gak pernah tanya sama mereka. Apa yang bisa saya doakan? Saya gak tahu gimana berdoa dulu.
Oh iya, ngerti ya. Have you given thanks for these people? For your church friends? Have you ever given thanks for your parents? Oh, not cool parents. Mama, jangan malu-maluin aku di depan. Wah, papa, kayak rasanya papa mama itu gak ada artinya. Have you given thanks? Your parents are not perfect, tapi mereka menghidupimu. Anda sekolah, pakai uang siapa? Have you given thanks? Itu yang disebut oleh Paulus, aku senantiasa mengucap syukur. Karena kasih karunia yang dianugerahkan. Kata anugerah itu sudah ada di sana, sudah dianugerahkan, is there. But you rarely give thanks for these things. Saya baca ini ya, saya disentil sama Tuhan. Saya diingatkan selalu. Rahasia orang dipakai Tuhan itu bukan urapannya besar, hatinya besar. Lanjut, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Luar biasa. Ini ayat 5 saya bisa merasakan Paulus mulai berkata on your mark, get set. Nanti setelah itu ayat-ayat berikutnya, go, teguran. Korintus ini penuh dengan teguran keras. Tapi Paulus memulainya dengan on your mark, get set. Dia memulai dengan sebuah komplimen. Dia mencari yang positif dalam diri jemaatnya di Korintus. Paulus itu bukan seorang rebuker. Above all, di atas segalanya, dia seorang encourager. Tujuan kita bahkan menegur seseorang itu bukan karena benci. Anak, contohnya anak buah, anak pelayanan, anak rohani. Kalau kita menegur itu, tujuan kita adalah membangun. Orang Kristen sudah tidak punya benci, karena sudah dipakukan di salib Kristus. Tapi kadang-kadang kita perlu masuk ke area tough love. Pastikan dalam tough love, dalam menjalankan kasih yang harus dinyatakan lewat teguran, pastikan motivasimu selalu adalah kasih. Saya nggak usah cerita lagi, di kebaktian sebelumnya tadi saya cerita ada satu insiden di restoran. Ada satu orang yang kelihatannya itu anaknya, ini sama-sama orang dewasa, satu orang tua, itu mau pukul mamanya, tahu nggak? Kemarin kita lagi makan, saya yang stop, saya kepoin padahal di negeri orang, saya bilang please, yang sabar. Ya, you see, kalau kita memang harus menegur seseorang, ini mungkin di dalam hidup Anda, mungkin di dalam parentingmu, atau terhadap orang tua, atau terhadap sesama dalam pelayanan. Jangan halalkan segala cara. Pikir-pikir metode yang terbaik. Rem dulu. Kalau kita lagi emosi, mendingan kita tahan. Rem dulu, susun kata-kata, pilih kalimat yang tepat. Nggak bisa pastor, kalau sudah begitu saya udah kalap. Kalau kalap jangan bicara. Nggak apa-apa kok. Teguran yang tertunda lebih baik daripada teguran yang kasar. Lemah lembut meredakan amarah. Dari ayat ini saya pelajari, Paulus pun ada prosesi. On your mark, get set sebelum dia go. Dia berkata, sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ketahui bahwa salah satu gift yang di-abuse oleh orang Korintus adalah bahasa roh. Ini tipe gereja yang ngawur ngeroh, luar biasa. Benar-benar bahasa roh itu tidak ada pada tempatnya. Misalnya kalau bahasa roh di gereja kita itu ada di sesi PAW atau Praise and Worship. Dan biasanya menjelang dekat ke firman. Supaya lanjut ada masuk ke musim menafsirkan bahasa roh itu bukan menerjemahkan. Khotbah saya sekarang ini adalah juga bentuk tafsiran apa yang roh Anda katakan tadi waktu menyembah Tuhan 1-2 lagu sebelum ini. Sehingga the mind of Christ, pikiran Kristus dijabarkan. Seperti kitab Wahyu, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang roh hendak katakan pada jemaat. Sehingga semua kita bisa mengerti, tadi waktu kita ngomong itu dan Roh Kudus berseru dari dalam jiwa dan roh kita dengan kata-kata bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Itu roh hendak mengatakan apa ke akal budi kita nanti itu ditafsirkan lewat khotbah. Makanya orang yang naik ke sini itu harus di dalam inspirasi. Makanya kita juga gak sembarang taruh orang di sini kalau mereka gak cinta sama jemaat kita. Sekalipun pinter khotbah, motivator segala, no way Jose, nehi kusi-kusi he. Makanya gembala itu yang paling tahu detak jantung domba, itu yang utama menunya.
Makanya waktu naik ke atas sini itu, ini adalah tempat yang sacred. Tempat bahasa roh di gereja kita itu ada penempatannya. Yaitu di dalam worship jemaat, lalu nanti kalau altar call misalnya, ada orang yang maju kan kita nggak kenal mereka satu persatu. Sekalipun kenal pun kita nggak tahu segala sesuatu. Waktu kita doa nanti kita berbahasa roh itu seperti seluruh gereja komitmen dalam kuasa Roh Kudus. Doakan orang itu tepat persis yang dia butuhkan tanpa kita tahu bisa gosip nanti. Mungkin dia ngalami sesuatu dalam seksualita, hubungan suami istrinya. Nah, kita nggak perlu tahu sejauh itu kecuali kalau Anda konselornya. Nah, kita sama-sama bisa berdoa. We can pray for people without knowing their problem specifically. Tapi gereja Korintus lain nih. Gereja Korintus itu bahasa rohnya waktu pengumuman. Untuk gaya-gayaan tunjukin siapa bahasa rohnya lebih banyak kosakatanya. Mungkin di depan sana Asher waktu ketemu orang ngomongnya itu bukan bahasa mereka bahasa Yunani sih. Bukan bahasa Yunani, bahasa lidah. Nah, orang tanya WC-nya di mana dibahas. Diberitahu pakai bahasa roh bisa kesasar dia. Pergi ke Johor Baru. Udah ngompol di celana. Mereka gaya-gayaan, they don't care about what you need, they just want to show off. Nah ini tipe gereja kayak gitu, coba lihat ya di ayat 5 on your mark get set-nya itu gimana Paulus. Kok bisa dia bilang sebab di dalam dia, Kristus, dia selalu Christ-centered. Waktu mau negur pun Christ-centered, terus centernya adalah Kristus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dia berkata, I acknowledge, aku akui bahwa kamu Korintus, dari semua gereja-gereja yang ku rintis, dan ku besarkan, termasuk Efesus, Petrus nulisin dari Efesus ke Korintus, termasuk gereja di Filipi, di Kolose, semua, dari semua gereja-gereja, you may be just the richest church in terms of spiritual giftings. Dia mengakui, dari semua ini, dia tidak mempertanyakan Tuhan gak salah ya, Tuhan gak salah perhitungan ya, ini orang-orang yang paling kedagingan, yang paling gak mature, yang paling kekanak-kanakan, kok dikasih karunia yang lebih gede. Kadang-kadang kita gak ngerti pikiran Tuhan. Kenapa orang yang gak layak, orang kayak gitu kok dikasih Tuhan kesempatan untuk pegang harta demikian. We don't know God's grace. Tapi Paulus tidak mempertanyakan, dia mensyukuri itu. Dia berkata, sebab di dalam dia, Christ-centered kepada Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Gereja Korintus itu begitu kuatnya hikmat marifat. Itu dia bisa punya spiritual knowledge luar biasa. Dia bisa tahu di sini ada orang begini, di situ orang begitu powerful, tajam sekali kasih karunianya. Cuman mereka bukan orang-orang yang paling tulus, bukan paling murni hatinya. Ujung-ujungnya mereka memanipulasi sesama manusia. Ujung-ujungnya mereka memanfaatkan orang-orang kaya. Gereja Korintus, putayaolah, tidak terlalu baik. Gak baik. Ini Kristen-Kristen yang membuat banyak orang itu kesandung. Gitu. Termasuk banyak sekali penginjil-penginjil misalnya di televisi yang membuat banyak orang jadi kecele, cegek. Gitu ya, bahasa Surabayanya membuat orang jadi, lu kok gitu? Pendeta kok demikian? Tapi Paulus itu gak trauma loh. Sedangkan banyak orang yang melihat orang yang berkarunia, kelakuannya tidak lalu jadi anti karismatik. Bahkan tidak sedikit yang jadi kepahitan sama gereja, nggak ke gereja lagi. Paulus itu tetap memilih untuk polos hati. Sekalipun dia sudah lihat all kinds of evil di kanan kiri, dia tetap memilih untuk pandang Kristus sebab di dalam dia, Christ-centered. I see Christ in you. Though you are wrong in the way you handle his gifting, I see that Christ is never wrong in choosing someone. Angkat topi saya. I never see that the wrong is never Christ bad, bukan salahnya Tuhan. Dan saya tahu Tuhan punya maksud. Nah, tugas saya di sini, yang lainnya kepahitan sama kamu, antara ikut gila sama Anda, atau jadi antipati sama Tuhan gara-gara dirimu, atau jadi oposisimu. Saya melihat Tuhan, saya bantu kamu untuk jadi benar. Orang kayak gini tuh, yang hatinya selalu dipilih Tuhan untuk membawa damai bagi orang lain. Orang ini selalu memposisikan diri sebagai bagian dari problem, bagian dari solusi, bukan dari problema. Dia berkata, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan, termasuk bahasa roh yang kamu terima. Dalam segala macam pengetahuan, termasuk semua hikmat marifat, termasuk khotbahnya, wah luar biasa. Ya.
khotbahnya bagus, tapi karakternya kurang. Dia bisa menggali firman. Wah, delivery-nya udah jangan ditanya. Tipe orang yang fasih lidah, yang membuat orang terpukau semuanya, seperti ada karisma, seperti ada sebuah wibawa waktu menyampaikan firman. Tapi motivasinya tidak terlalu tulus. Tapi aku tidak peduli tentang motivasinya. Kalau aku bersyukur kamu punya pengetahuan yang baik. Aku bersyukur kamu punya pewahyuan. Kamu punya cara pandang yang tiada duanya kalau membaca dan menjabarkan firman. I give thanks to God for all that gifts. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita biasakan sebelum kita tegur seseorang, selalu jangan tegur orang hanya demi menegurnya, membuktikan dia salah. Cari tahu dalam spiritmu sesuatu yang kau syukuri dari orang itu dulu. Kalau enggak, hatimu enggak akan iba. Kalau hatimu enggak iba, bahaya. Apa yang kita buka nanti mulut kita itu seperti tinta yang menggores kanvas. Bukan menghias, tapi akan merusak kanvas itu. I always give my mouth to God. Before I did, I give my heart first to Him. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Saya melihat terutama di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara yang strict misalnya sekolah gini, kadang-kadang sama anak itu kita bisa sangat-sangat kasar, bisa sangat keras. Hati-hati, jangan mentang-mentang karena kita adalah orang tuanya kita bisa sembarangan. Tuhan itu selalu menguji hati. Pastikan hatimu itu selalu penuh kasih. Sebelum ada keluar kata teguran, sebelum ada kata-kata yang mengkoreksi, pastikan dulu Anda ucapkan. Gak ada salahnya sih, Anda puji dia dulu, tapi harus tulus, gak boleh buat-buat, bukan untuk menjilat. Saya sebelum negur seseorang, saya selalu akan memulai dan mengakhiri dengan satu pujian. Jadi rasio saya adalah 2 pujian untuk 1 teguran. Saya usahakan hal itu secara harafiah saya genapi, sekali-kali mungkin meleset dalam diri anak-anak saya. Saya selalu akan memuji. Kalau dunia psikologi mengatakan itu positive reinforcement. Jangan hanya tangkap maling waktu dia mencuri, tapi kalau dia tidak mencuri lagi, tolong tangkap dia, tapi jangan masuk penjara. Kasih bunga dan berkata, good job, you no longer are stealing. Saya belajar untuk memberikan komplimen sebelum, komplimen sesudah. Dari sisi pendidik, dari sisi pemimpin kita-kita, baik itu orang tua maupun pendeta. Maupun dalam perusahaan juga sama loh ya. Percayalah saya, dalam perusahaan sekalipun, di dalam dunia korporasi, money talks you see. Tapi don't you think that people only want money karena people have feelings. Nanti buktinya ketika perusahaan tertentu itu mengalami krisis, akan ada staff-staff yang loyal. Misalnya kalau PHK pun ada yang PHK dengan senang hati, ada yang nangis bukan karena pesangonnya. Tapi aku udah kerja di sini 20 tahun, aku kerasan, aku mending ikut sama Tuhan. Dari apa? Ikut sama siapa? Nanti Anda lihat ya, ternyata manusia tidak semua bisa dibeli dengan money. Ada hal-hal tertentu itu tetap hanya mempan dengan pujian dan perhatian. People have feelings, you know. Saya dengar-dengar, saya ini bukan orang-orang yang kalau khotbah gini terus pakai research apa, enggak. Tapi saya dengar-dengar seperti ada perusahaan tertentu di Jepang pada waktu mereka krisis, mereka semua willing to go unpaid. Perusahaan apa gitu loh, nama besar kok. Ya, mereka semuanya kencangkan pika pinggang untuk membangkitkan ini dulu, nanti delayed payment, enggak apa-apa untuk mereka. Karena mereka mau bangkitkan perusahaannya, karena mereka ternyata punya feeling untuk perusahaannya. Saya minta Anda untuk terapkan kalau Anda memimpin orang. Compliment before, compliment after. Sama terhadap suami, sama terhadap istri. Kalau kita pengkhotbah ini kelihatannya seringkali dipuji ya, salah. Tapi pujian yang mempan itu adalah pujian dari dekat. Sing thank you, you have blessed me today. Itu jauh dengan personal, dengan dekat, dari range yang dekat itu jauh lebih berguna. Daripada cuma semua orang berkata, oh bagus, bagus. Kita ini public figure itu lebih jarang dapat personal compliment. Tahu kan Anda? Saya enggak gini terus minta ya, habis satu-satu datang ke saya, terima kasih. Saya enggak mancing ya. No need, I don't need that. Cuman saya mau beritahu Anda, jangan asumsi bahwa semua orang itu yang penting, dia sudah tahu kok, istriku sudah tahu aku cinta sama dia. Kalau aku enggak cinta, mana aku sekarang? Kasih dia 2 anak. Yang dia melahirkan kok, sana yang klaim-klaim. Kalau aku enggak cinta kan, aku enggak akan. No, you have to 表达. Ini要表达. Harus diekspresikan. Paulus ini orang kaku loh. Coba baca orang ini kayak apa di Taurat. Ini orang kaku setengah mati. Ini orang kalau secara rohani kurang kolagen. Kaku sekali, tapi dia
berusaha sama Korintus. Dia biota dulu, dia kasih apresiasi dulu sebelum dan sesudah. Kalau Anda baca nanti di akhir suratnya, dia menunjukkan apresiasinya. You need to be more sengaja. Bahasa Indonesia, Inggris campur-campuran. Kita harus lebih sengaja lagi. Biota, ekspresikan apresiasimu. Saya bukan tipe orang yang I love you, cipika, cipiki, dan I'm sorry. Saya bukan tipe itu. Saya dari keluarga Toto yang gak gampang untuk pelukan, mencium itu enggak. Saya tidak pernah. Tapi hari ini saya belajar in my own family. Karena sekarang saya jadi pemimpinnya. In my own church. Bukan berarti ini gereja saya, ini gereja kita. Tapi di dalam gereja di mana saya gembala sidang dan seniornya. Saya belajar untuk biota. Thank you ya. Karena manusia bukan robot. Di dalam hati mereka butuh. Cuman dari sisi resipiennya, penerimanya jangan manja ya. Jangan jadi generasi strawberry, dikit-dikit perlu healing. Nah, apa-apaan sih? Healing dulu. Itu tipe sekarang ya. Saya nggak ngomong Gen Z, Gen apa. Generasi kita semua sama aja, sami mawon. Ada tipe orang yang begitu manja ya. Sekali ditegur langsung layu. Kayak ditegur, kayak ayam gitu. Bah gitu langsung mati. Nggak usah. Kalau dari sisi penerimanya, jadi robot aja. Saya nggak usah dipuji, saya bisa jalan 40 tahun tanpa dipuji. Saya nggak usah dipuji, nggak usah ditepuk tangani, nggak usah dikasih komplimen, nggak usah begitu good job. Saya nggak usah. Saya jalan terus, karena saya tahu pujian saya datang dari Tuhan. Oh, yang menter lah. Kalau dari sisi penerima, tapi dari sisi pemberi, jangan kasih excuse, jangan kasih alasan. Kalau Anda memberi, jangan berkata, yang penting Tuhan kasih tahu hatinya. Kalau Anda ada di tangan Anda untuk bisa diberikan, jangan berkata Tuhan, kasihkan. Tapi dari sisi kita yang nerima, jangan ekspektasi sama manusia, jangan mengharap sama orang. Kecewa nanti Anda. Jangan jadi generasi strawberry. Ditegur sekali, langsung pindah gereja. Tegur sekali, langsung pindah perusahaan. Quit the job. Dimarahin sama papa mama sekali aja. Nggak baik loh gitu. Papa mama nggak cinta aku mau bunuh diri aja. Tolong ya, kasih tali aja. No strawberry. Saya tidak melakukan whatever I do. Kebaktian satu. What I do is God's calling. What you do is God's calling. Don't seek praise from men. Ya, ngomong kanan kirinya, jangan jadi strawberry. Jadi besi, bilang kali itu, jadi besi. Oke, sekarang dari sisi pemberinya ya. Ngomong sama kanan kirinya, jangan kaku. Jangan pelit pujian. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Gitu loh. Hati polos itu punya prinsip, tidak bodoh. Polos tidak innocent. Polos itu memilih begitu. Kita lanjutkan sekarang. Ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengatakan gini, khususnya tentang bahasa roh ya. Bahasa roh adalah salah satu gift yang paling di-abuse di Korintus. Korintus adalah, boleh dikatakan dalam sejarah, gereja pertama yang membuat karismatik jadi busuk. Ya? Padahal enggak loh. Gereja karismatik itu indah. Kenapa yang salah karismatanya? Kenapa yang salah kok bukan manusianya? Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Paulus berkata, I give thanks for your spiritual gifts. The gifts were not the problem. In other words, Paul was saying, the humans were the problem. The humans were carnal. Mereka kedagingan manusianya. Tapi masalahnya tidak terletak pada karunianya. Orang karismatik itu pengajarannya shallow katanya. Really? Tergantung lah, setiap gereja beda-beda lah kualitasnya. Really shallow? Saya orang karismatik. Ayo bahasa Surabaya. Satu ayat tak jabarkan sehari ya. Saya bisa as deep as you are ready for it. I will be deeper than you. Shallow. Kenapa ya orang itu kok suka generalize, kok suka melabel? Karena manusia cenderung tidak objektif ketika hatinya kecewa.
Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. The gifts were beautiful. Karunianya indah. Dia bukan tipe yang lihat orang gitu. Untungnya Paulus itu sudah kenal Roh Kudus sendiri. Jadi waktu dia lihat Korintus, kan Korintus dia yang rintis. Tapi andai kata kalau dia orang baru ya mungkin saya bisa dimengerti kalau mereka kan trauma. Nah kelihatan mereka nggak keruan gitu pakai kasih karunia. Tapi Paulus coba Anda baca di 1 Korintus 14, nantilah 1 Korintus 12 tentang bahasa tentang karunia-karunia Roh Kudus, 14 karunia-karunia supranatural, 14 tentang bahasa roh penggunaannya. Kalau Anda baca ya, dia berkata, I speak in tongues more than all of you. Do not forbid people from speaking in tongues. Cuman dikatakan kalau kamu berbahasa roh, hendaklah ada orang yang menafsirkannya. Nah banyak orang yang hari ini anti karismatik memakai ayat itu mencomotnya. Mana? Kalau ada yang bahasa roh ya harus ada yang menerjemahkannya. Tafsir bro, bukan jemaah. Terjemah ya, terjemah. Silakan sini, please, Julius, come here. Please. Ya, terjemahin saya ya. 你可以讲中文吗？好， Ken lah. Terjemahin ya. 我爱你。 Aku mencintai kalian. 我。Saya。爱。你。Kamu。itu terjemahan. I. Saya. Ya. Bantuin ya. Cinta. Cinta. I. Saya. I. Cinta. You. Bingung kan? Kalian. Ya, itu terjemahan. Predictable, word by word. You see? Tafsiran tuh beda. Silakan duduk. Jeremy naik sini. Ya, coba ya. Tafsirkan ya, kira-kira Dedi butuh apa? Butuh air. Ya tahu, ambil. Ampuni anakku Tuhan. Mana ada saya ngomong air? You think bahasa roh itu just saying something? Or biota, expressing your spirit to God. In such a way, a baby would cry. Misalnya Daddy adalah baby. Someday you will have a children too, right? By the way, anak saya masih single, doakan ya. Saya altar kok, siapa yang mau sama Jeremy? Contoh ya, someday, if you have a baby ya. Ayo kasih dong. Does mean milk? Or is an expression for milk? Don't judge a baby just because he doesn't say clear words. Don't judge Christ babies. They are expressing their spirit to their God. Thank you, Jeremy. Ya. Paulus berkata, kasih karuniamu itu indah. Ya, let me teach you how to use it. Beautiful, isn't it? Beautiful, isn't it? Dia tidak jadi anti karismatik. Dia berkata, tapi kamu harus ngerti penempatannya. You have to have a good leadership in the church to know what it is for. When it is most useful. Luar biasa. Aku tidak jadi anti karismatik, tapi aku jadi bagian solusi dari persoalan ini. Bukan jadi orang yang nyinyir, nyerca, cemooh, menyibir. Tapi menjadi orang yang berkata, gini loh. I know the Holy Spirit. I speak in tongues more than all of you. This is how you have to do it. I teach you. Barang siapa berbicara, harus ada yang menafsirkan. Harus ada pengkhotbah. Tidak bisa cuma begitu aja lalu jemaat pulang ke rumah. Tidak ada ayat, tidak ada firman, tidak ada rema. Akal budi tetap harus diisi. Beautiful. Hati polos dulu. Tapi hati itu akhirnya cukup ruang untuk Allah memakai menyelesaikan permasalahan, bukan memperkeruh keadaan. Berdoalah untuk hati seperti ini.
Hari itu kita bangga punya seorang charismatic leader namanya Paulus. Seorang yang berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, I believe things can go better, only better from here. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ada satu lagi yang mungkin saya yakin Anda ini lolos atau luput dari perhatian Anda. Dari 10 ayat 10 saya tidak baca karena mulai masuk ke perikop baru yaitu perpecahan dalam jemaat. Anda baca 10 ayat, hitung nanti pulang ke rumah, saya kasih homework bagi beberapa orang di sini yang kiasu pasti nanti akan menghitungnya. Dari 10 ayat ini Paulus menyebut kata Tuhan 11 kali. Baca itu. Saya hitung sih. 10 verses. 11 times he says, Lord. That's the key. That's the key to a fruitful life. A life that is used by God in a mightier way each day. It is to turn one's eyes upon Jesus and not to reject any grace He's giving us. And when you see wrongs around you, you give your heart, then your life, to be part of God's solution for that problem. Bukan menjadi pemerkeruh suasana. Kalau kita bisa menjadi seperti itu, I'm sure our lives, hidup kita akan bear more fruit di depan. Hati yang polos dan hati yang positif ternyata sangat diperlukan. Kita lihat sekarang Paulus gimana dia menata hatinya. Saya jadi ingat kata Amsal, jagalah hati dengan segala waspada. Dari sana mengalir kehidupan. Paulus itu begitu menjaga hatinya. Saya tidak bicara tentang positive thinking loh ya. Saya bicara tentang hati yang begitu positif. Iman tuh gampang tumbuh. Iman itu tidak sama dengan positivity. Tapi yang pasti iman tidak bisa tumbuh di negara. Di hati yang penuh dengan negativities. Meskipun iman bukan dengan kepositifan. Iman gak bisa tumbuh di hati yang penuh dengan kenegatifan. Positif aja gak cukup. Positif bukan iman. Tapi kalau Anda jaga gembur hatimu itu tanah hati kualitasnya positif begitu. Apapun ditabur dalam firman. Tumbuh 100 kali ganda. Karena itu orang Kristen yang negatif. Yang busuk hatinya susah kenal Tuhan. Dan gara-gara dia banyak orang gak mau mengenal Tuhan. Tapi kalau hati kita itu kita bisa biarkan tulus. Gampang sekali apapun ditabur. Gak high maintenance orang gitu. Paulus ini low maintenance banget. Lu kasih apapun dia syukuri. Ini orang low maintenance. Sungguhan. Ini tipe orang yang berkata aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Kapal karam pernah. Kelebihan pernah. Aku punya segala-galanya. Tapi juga tidak punya apa-apa. Orang ini bukan orang pelin-pelan, tapi orang yang low maintenance, orang yang gampang dipuaskan. Hati kayak gitu bermula dari bersyukur melulu, dari situ menjadi hati seorang rasul yang dipakai Tuhan bagi bangsa-bangsa. You want to be used by God? It starts from the heart. Be childlike my friend, jadi seperti anak kecil. Pernah gak Anda kalau sudah sekarang nih, saya dulu tuh makan, waktu kecil tuh suka makan itu loh, kulit jeruk gitu loh. Pernah gak? Kita yang masih usia sesaya gini ya, atau lebih tua kan pasti tahu kan dulu zaman anak-anak sekarang, kalian punya makanan tuh gak enak. Zaman-zaman kita tuh makanan tuh seru banget. Di sekolah dulu waktu di Indonesia tuh kulit jeruk, enak sekali. Makan apa? Lah saya kemarin sempat nemu makanan-makanan jadul itu, vintage itu. Diorderkan oleh seorang di gereja, diorderkan online, ketemu saya lihat, ini kulit jeruk, ini enak atau makan, gak enak. Tahu kenapa? Karena dulu saya masih kecil, mulut belum coba segala. Makan gitu enak, manis tuh manis sekali. Ya, asam itu asam sekali. Wah, rasanya nano-nano di sini. Sekarang makanan sudah manca dunia. Makan gitu kok gak enak ya? Kenapa dia berubah kualitas? Teman saya orang di gereja berkata, bukan berubah kualitas. Pak Philip aja yang tahu makan enak sekarang. Oh iya. Hatimu jangan keenaan. Lu maintenance saja. Kekanak-kanakan. Hati anak kecil, mudah dipuaskan, easy to please.
Are you hard to please? Kalau dalam gereja mesti begini, kalau begitu. Oh, orang kalau hatinya itu polos, sedikit aja firman, dia dapat segalanya. Nggak perlu pakai melucu, nggak perlu pakai begini. Baca Alkitab aja senengnya luar biasa. Saya berada di satu negara, nggak bisa saya sebut namanya. Saya ngomong sama 3.000 pemimpin dari ratusan kota. Bersembunyi di pegunungan, takut ditangkap. Saya cuma baca Alkitab, belum saya jabarkan. Penuh Roh Kudus ujung ke ujung, pertama kali berbahasa lidah. Tumpang tangan pun saya belum, cuma angkat tangan gini, orang sudah seperti disambar halilintar. Wush, ujung ke ujung, kepenuhan Roh Kudus. Baru baca ayat, belum saya jabarkan. Listen to me my friend, don't be a hard to please Christian. Hati polos itu low maintenance. Yang penting hati kita itu rindu melayani, bukan untuk dilayani. Rindu mengasihi, bukan untuk dikasihi. Rindu memuji, bukan untuk dipuji. Amin. Kalau Anda punya hati seperti itu, you are God's true church and you are a true Christian. I hope we will be like that more and more each day. Amen. God bless you. Love you so much. I hope you're blessed.